Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik berpuasa Ramadan saat menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah berpuasa Ramadan saat menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, seperti pengalaman yang pernah saya lalui, berpuasa itu memang butuh pertimbangan yang matang ya, atau yang masak, mengingat dan menimbang kondisi kesehatan kita ya, supaya menjadi semakin sehat, sehingga berpuasa juga bisa sebagai treatment menuju ke kesehatan. Jadi katakanlah sebagai obat ya, kalau kita melakukan dengan pola yang benar ya, sehingga justru akan menjadi lebih menguntungkan bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, karena melalui media berpuasa kita mendapatkan beberapa treatment yang menjadi lebih baik kondisinya. Nah untuk itu maka saya ingin menyampaikan beberapa tip ya, cara saya waktu berpuasa ketika dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah tip-tip itu adalah ya, yang pertama ini niat dengan yakin. Mengapa kita harus niat berpuasa dengan yakin? Yakin ini artinya tidak setengah-setengah teman-teman, tidak ragu ya, tidak khawatir ya, tapi kita yakin, apalagi kita berpuasa Ramadan ini adalah suatu kewajiban ya, kewajiban bagi kita yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu kita selalu yakin saja bahwa kita itu pasti bisa ya, atas izin Allah pasti bisa itu. Karena apa? Karena ketika kita sudah terkena psikosomatik, kalau kita ada keraguan ya, apa yang dipikirkan ini akan menjadi suatu hal yang negatif, maka biasanya itu akan menimbulkan sensasi itu. Nah, maka dari itu dengan niat yang yakin ya, bahwa ini adalah melaksanakan kewajiban, kita yakin pasti bisa ya. Nah, maka ini justru akan menjadikan menentukan sukses dan tidaknya kita berpuasa. Nah, insya Allah dengan kita niat dengan yakin ya, secara bulat di dalam benak kita itu, maka proses berpuasa itu akan baik-baik saja ya, akhirnya bisa berpuasa dengan baik gitu. Oke, itu yang pertama, jadi niat dengan yakin. Kemudian tip yang kedua adalah makan tepat waktu sesuai dengan polanya pada saat berpuasa. Jadi untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu memang asam lambung menjadi sering bermasalah karena salah satunya polanya itu kadang kita berubah-ubah ya. Nah kemudian
pada saat kita berpuasa tentunya akan berbeda pada saat pola kita tidak berpuasa ya. Nah, maka dari itu nanti akan ada transisi ya. Transisi misalkan pada saat berpuasa kita makan hanya 2 kali, yaitu pada saat berbuka dan makan sahur ya. Walaupun misalkan mau ditambah lagi juga boleh, tergantung teman-teman. Yang penting berpola ya, berpola, dan itu usahakan tepat dan ajik ya, seperti itu. Sehingga nanti lambung tidak selalu kaget ya, karena dengan kaget itu, dengan pola yang tidak terbiasa itu biasanya yang akan menimbulkan kenaikan asam lambung itu. Nah, maka dari itu kita harus makan tetap tepat waktu gitu. Nah, kemudian tip yang berikutnya selain itu ya, tip yang ketiga ini ya, kurangi makanan pantangan ya. Kurangi makanan pantangan ini juga selain memang lambung kita mungkin belum begitu kondusif ya. Nah, secara anxiety kita juga kadang masih ragu, masih khawatir, masih kadang cemas. Nah, maka untuk mengurangi hal itu kita kurangi saja ya, kurangi saja. Ya, syukur bisa menghindari ya, tapi kalau misalkan tidak bisa menghindari, nah mindset kita itu sudah berniatnya mengurangi gitu. Sehingga ketika terjadi mungkin kita masih sedikit melanggar pantangan, artinya kita makan pantangan, itu juga secara anxiety-nya ini kita tidak menimbulkan kecemasan itu. Insya Allah akan baik-baik saja. Jadi kurangi makanan pantangan. Nah, kemudian tip yang keempat, makan secukupnya. Jadi sama seperti ketika kita tidak berpuasa, itu pun kenapa kita makan dengan porsi kecil, itu tujuannya supaya makan secukupnya ya. Karena apa? Karena dengan kita terlalu kenyang ya, terlalu banyak, ini juga akan mengundang asam lambung itu menjadi semakin naik. Nah, kecenderungannya di saat kita berpuasa, karena khawatir kalau nanti siangnya nggak nyampe, atau ya kita terlalu lapar atau haus, biasanya pada saat makan sahur misalkan ya, ini itu kita maksimalkan sekali. Nah, itu yang kadang justru lambung menjadi tidak kondusif. Maka dari itu kita tetap makan secukupnya. Itu saja ya. Karena yang lebih penting itu adalah nilai gizinya ya, bukan volumenya itu. Nah, itu yang harus kita ingat itu. Nah, kemudian tip yang kelima ya, makan perlahan ya, perlahan. Jangan terburu-buru ya, makan terburu. Karena apa? Karena dengan perlahan mungkin kita mengunyahnya juga menjadi lebih lembut ya, maka di lambung ini akan menjadi lebih nyaman. Nah, kemudian kecenderungannya ketika kita perlahan itu juga lambung tidak selalu dikagetkan itu, sehingga asam lambung tetap menjadi stabil. Contohnya begitu. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian tip yang berikutnya ya, yang keenam ya, ini juga jangan lupa kita tetap usahakan ya konsumsi buah dan sayur ini yang cukup ya, karena ini di dalam pencernaan ini semakin baik biasanya ketika kita banyak makan buah dan sayur. Ini cukup membantu, artinya ya, membantu pencernaan, walaupun buah dan sayurnya kita sesuaikan ya. Contohnya kalau saya untuk buahnya ya, itu biasanya saya pakai pisang ya. Kalau ada itu pisang kepok ya, kalau enggak pisang yang lain juga tidak apa-apa. Untuk sayur, usahakan sayur yang lunak ya, lunak dan lebih banyak daunnya ya. Contohnya misalkan daun bayam gitu. Kalau misalkan kangkung nggak apa-apa, yang penting kita ambil yang lunak-lunak, daunnya dan pucuk-pucuknya saja, itu juga nggak apa-apa. Itu pengalaman saya praktekkan itu seperti itu. Atau mungkin sayur-sayur yang lain ya, seperti labu siam, labu kuning di sayur juga bagus juga, yaitu juga bisa itu. Oke, jadi tetap konsumsi
buah dan sayur itu jangan lupa itu. Nah, kemudian tip yang ketujuh ya, itu ketika kita makan ya, kita harus awali dengan minum, kemudian makan makanan ringan, nah lalu baru makan. Nah, ini artinya juga supaya tidak kaget lagi lambung itu. Jadi seperti progresnya ini sedikit demi sedikit ya. Itu caranya seperti itu. Jadi lambung sering asam lambungnya cepat naik itu karena ada sesuatu yang kaget gitu ya. Kaget contohnya makan langsung banyak misalkan seperti itu ya. Minum juga mungkin masih panas ya, kemudian kita langsung satu gelas habis. Nah, itu hal-hal yang mengagetkan seperti itu yang kadang membuat kontraksi lambung menjadi tidak kondusif. Itu pengalaman saya yang saya amati itu seperti itu ya. Makanya supaya tetap nyaman itu ya, awali dengan minum secukupnya, kemudian makanan ringan dulu, setelah itu baru makan. Nah, ini saya akan bercerita kepada teman-teman ya tentang makan kita ya pada saat itu. Nah, saya awali dengan berbuka puasa ya. Ketika berbuka puasa, nah ini yang baik itu segeralah berbuka ya. Jadi ketika sudah waktunya berbuka, segeralah berbuka. Tetapi ingat tadi, jadi kita mulai dari contohnya saya ya. Ini biasanya ketika sudah waktunya berbuka puasa, nah saya minum dulu ya. Minum biasanya minum yang manis boleh, yang putih juga boleh ya. Misalkan air putih juga nggak apa-apa ya. Untuk awalan pertama jangan dulu banyak-banyak ya. Contohnya maksimal setengah gelas lah, itu saja. Atau misalkan manis juga nggak apa-apa ya. Teh manis misalkan, tapi jangan terlalu kental, itu juga nggak masalah. Nah, setelah itu kita baru makan makanan yang ringan. Makanan yang ringan bisa misalkan kita awali dengan kurma misalkan ya. Kurma cukup ya 3 biji itu aja juga bisa itu. Nah, biasanya kalau saya kalau ada kurma kita makan kurma, kalau misalkan nggak ada, yang selalu ada itu kolak teman-teman ya. Nah, itu setelah saya minum tadi setengah gelas, kemudian selang beberapa menit, kemudian kita lanjutkan makan makanan ringan ya, bisa kurma, nah atau kolak ya. Yang saya sering itu, yang rutin itu kolak ya. Nah, kolak juga jangan terlalu banyak ya. Kolak bisa, kalau misalkan diukur dengan gelas ya katakanlah 1 gelas lah, 1 gelas itu maksimal. Supaya apa? Supaya nanti masih bisa makan nasi ya. Kalau kita makan kolak terlalu banyak, nah akhirnya nanti terlalu kenyang ya, makan nasinya sudah berkurang itu. Nah, itu cukup 1 gelas saja ya itu. Nah, gelasnya ukuran segini kalau saya ini Pak. Ini ya, ini ini biasa. Nah, itu setelah itu biasanya saya sholat maghrib dulu. Nah, setelah melakukan sholat maghrib baru kita makan. Nah, makan ini makanannya seperti tadi, jadi harus ada sayurnya ya. Kemudian biasanya diawali dengan makan buah dulu ya, 1 pisang ya. Nah, setelah itu kita makan ya, makan dengan sayur, usahakan ya. Buahnya tadi sudah kita makan, kemudian nasi juga kita ambil secukupnya ya. Jadi nasi biasanya saya hanya 1 centong, kita tambah setengah lah, 1,5 centong itu yang paling nyaman di perut saya. Tetapi untuk teman-teman ya silahkan, yang penting masih merasa nyaman ya itu. Intinya sih makan secukupnya gitu. Nah, kemudian lauknya ya silahkan ya, bisa misalkan daging kalau memang sudah terbiasa kok reaksinya tidak masalah, ya udah makan aja itu. Kalau saya biasanya
kalau daging sukanya daging ikan ya, daging ikan itu. Ya ikan apa saja yang penting ikan. Atau misalkan daging ayam ya itu juga nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah kita cobalah, kita rasakan tetap kondusif itu. Nah, setelah itu kita makan secukupnya ya. Kemudian jangan langsung berbaring teman-teman ya, karena biasanya setelah kita makan ini kan bawaannya mengantuk ya, bawaannya mengantuk, kemudian pinginnya tiduran ya, bahkan tidur. Nah itu usahakan jangan dulu. Karena apa? Karena kalau misalkan habis makan perut agak terisi agak penuh, nah kemudian langsung berbaring atau tiduran ini juga akan memudahkan terjadi GERD gitu. Nah maka dari itu ya paling tidak 1 jam setelah makan itu baru tiduran itu biasanya tidak apa-apa. Nah itu ya ini pada saat berbuka. Nah kemudian setelah itu kita masih bisa ngemil teman-teman ya, masih bisa ngemil setelah selang misalkan 1 jam atau 2 jam tapi kita belum tidur ya, kita ngemil nggak apa-apa ya. Ngemil ya tentunya makanan-makanan disesuaikan yang di lambung kita itu kondusif ya. Kalau saya itu biasanya saya ini apa, ada rebusan ubi ya, mungkin rebusan labu, kemudian apa ya, pokoknya lebih banyak rebusan, pisang rebus itu kadang seperti itu. Nah tetapi kalau kita misalkan mau makan goreng-goreng ya gorengan misalnya juga nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting jangan kebanyakan ya. Nah, kalau saya itu maksimal biasanya makan gorengan itu 2 ya, cukup 2, misalkan mendoan atau bakwan atau apa itu juga nggak masalah. Yang penting kita sudah makan ya, kita sudah makan, sudah terisi nasi, sudah terisi sayur, sudah terisi buah, itu akan seimbang. Jadi tidak masalah gitu. Itu teman-teman ya. Nah kemudian setelah itu nanti ketika kita makan sahur ya, makan sahur itu biasanya saya 3:30 ya, sekitar supaya tidak terburu-buru tetapi waktunya juga sudah mendekati ke subuh, sehingga ini waktu yang lebih enak ya. Nah itu biasanya 3:30 ya, jam 3.30. Nah itu saya makan sahur. Itu pun polanya sama ya, polanya sama. Kita awali dengan mungkin minum manis dulu ya, minum manis dulu atau makanan-makanan ringan dulu. Nah setelah itu baru makan nasi. Nah setelah makan nasi, kalau untuk sahur ini supaya seperti ada suplemen tubuh ya, itu biasanya saya tambah dengan madu ya, madu murni itu 1 sendok. Nah itu madu murni 1 sendok. Nah kemudian setelah itu kita tutup dengan minum air putih teman-teman, minum air putih. Nah ini harus cukup teman-teman ya, karena nanti kalau sampai kurang air putihnya itu biasanya di siangnya ini haus sekali ya. Nah itu setelah makan itu ya minimal 1 gelas, misalkan bisa lebih dari itu lebih bagus ya. Jadi kita tutup dengan minum air putih. Nah hanya seperti itu saja. Nah kemudian setelah makan sahur itu sebaiknya jangan tidur ya, jangan tidur ya. Jadi langsung sholat subuh. Nah setelah itu kan sudah mulai agak siang tuh, ya udah kita langsung aktivitas pagi saja. Nah walaupun nanti siang itu usahakan justru tidur ya, ada tidur siang maksudnya pada saat berpuasa, karena pada saat berpuasa itu ya secara asupan ya, secara energi kita itu memang agak lemah, berkurang, karena memang nutrisi yang kita masukkan juga beda dengan pada saat tidak berpuasa, yaitu secara volume kita lebih kurang ya. Maka dari itu biasanya bawaannya siang itu lebih banyak mengantuk. Nah itu kita tidur aja nggak apa-apa itu. Nah oke, jadi polanya hanya seperti itu ya. Kemudian
setelah makan untuk makan sahur, yaitu jangan tidur ya, usahakan itu. Kalau saya itu langsung untuk kegiatan pagi itu jauh lebih lebih enak di badan rasanya seperti itu. Nah kemudian yang lebih penting lagi, karena kita juga rata-rata terkena anxiety dan psikosomatik, nah maka kendalikan stres, kendalikan pikiran, ini jauh lebih penting ya, jauh lebih penting. Jadi tetapi dengan kita berpuasa, apalagi kita sudah berniat dengan yakin bahwa ini adalah merupakan amalan kita melaksanakan kewajiban kepada Sang Pencipta ya, maka secara pikiran kita ini akan menjadi lebih tenang, pikiran lebih tenang, akhirnya asam lambung juga menjadi semakin stabil. Nah, oleh karena itu banyak contoh ya teman-teman yang mengalami penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis, ini justru sembuhnya dari treatment berpuasa teman-teman ya. Termasuk saya juga, saya rasakan begitu. Jadi berpuasa tidak usah ragu ya, dengan keyakinan yang mantap kita, insya Allah ini menjadi treatment untuk menjadi semakin cepat sembuh gitu. Oke ya. Nah kemudian setelah itu, selama di siang hari ya kegiatannya itu usahakan lakukan aktivitas, entah itu aktivitas yang berhubungan dengan profesi, yang berhubungan dengan hobi, atau aktivitas sosial. Ini usahakan aktivitas yang ringan saja. Yang ringan ini maksudnya supaya kita hemat energi kita teman-teman ya. Karena apa? Karena misalkan di siang hari kita habis aktivitas itu kan tidak bisa minum, tidak bisa makan, dan maka dari itu energi kita kadang cepat terkuras. Maka dari kita harus efisienkan. Nah, dengan cara itu, jadi untuk aktivitas, apalagi aktivitas fisik ya, nah ini harus betul-betul dikendalikan. Jadi lakukan yang ringan-ringan saja itu. Termasuk kita ibaratnya ngomong saja ya lebih baik secukupnya ya, karena ngomong dalam waktu yang lama juga kadang memicu untuk haus kan, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa merasakan sendiri kira-kira hal-hal apa yang menjadikan lebih menguntungkan di dalam tubuh kita, mengingat kondisi kita sebagai penderita asam lambung. Nah maka hal-hal yang membuat menjadi kondusif, nah itu yang dilakukan. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.